Bu, saya di kampus sekarang mulai besok ini sudah diajak oleh Pak Rektor saya, Bu, jadi tukang sapu di kampus dong. Alhamdulillah, kata almarhum, alhamdulillah. Selama seminggu ini saya tidak pernah mengeluarkan apa-apa karena makan nasinya dosen itu saya. Itu. Jadi sisa-sisa dosen itu kalau masih ada dosennya saya tak kumpulkan, taruh tempat sampah dengan saya. Nanti dosennya pula saya ambil di tempat sampah itu demi Allah ini. Diambil Pak ya? Iya, bukan karena saya ingin minta, ini demi Allah. Ini hidup saya. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Aktivis Muda. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oh ya, jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video keren dari channel Aktivis Muda. Kali ini saya berada di kampus ternama milik NU di Kabupaten Jember, yaitu di kampus Universitas Islam Jember. Dan hari ini saya bersama salah satu orang ternama juga di Universitas Islam Jember, yakni Rektor UIJ, Bapak Abdul Hadi, yang sudah menjadi rektor kedua kalinya sampai hari ini. Ada beberapa yang perlu teman-teman ketahui bagaimana proses Rektor Abdul Hadi ini bisa pada titik ini. Alhamdulillah saya sekarang sudah bersama beliau, ada di hadapan saya Bapak Rektor Abdul Hadi. Bagaimana proses perjalanan kehidupan Bapak Rektor Hadi pada masa kecilnya sampai hari ini menjadi Rektor Universitas Islam Jember. Awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya kedatangan tamu ini, Mas Hussein. Beliau bertanya kepada saya tentang biografi saya, bagaimana awal kita ini dari awal menjadi mahasiswa, asal usul saya dari mana sampai sehingga saya menjadi rektor. Terima kasih Mas Hussein di atas kepercayaan kepada saya. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat yang besar kepada saya dan anak saya dan mungkin kepada teman-teman mahasiswa yang lain. Baik, kalau bicara kehidupan ini penting, artinya untuk mengarah bagaimana hidup ini ke depan lebih baik, kan begitu ya. Nah, tapi bagi saya proses ini dikatakan mudah, iya, dikatakan tidak juga tidak, ya juga iya. Proses hidup saya ini awal dari putra seorang buruh tani. Jadi kan udah tahu ya, buruh tani, bagaimana buruh tani. Ya, buruh tani. Beda dengan petani. Petani ada petani penggarap, ada petani yang punya sawah. Kita buruh tani. Cuma pada waktu itu pertama saya kan ingin merubah nasib. Sejak saya SD itu, saya sudah berkelompok, bergolong kepada teman-teman dan memang orang hidupnya sudah tahu pendidikan. Jadi sudah berkumpul dengan orang-orang yang berpendidikan. Iya. Contohnya begini, saya pada waktu kecil SD itu sampai SMP itu saya sudah tidur dengan putranya kepala sekolah. Ini sebagai motivasi saya. Setelah gitu saya lanjutkan dari SD tahapan nanti SMP. Jarak saya dari rumah ke SMP saya ini kurang lebih 10 kilo. 10 kilo. Itu ditempuh dengan naik sepeda pancat. Naik sepeda pancat. Iya, naik sepeda pancat sampai kelas 3. Ketika itu saya diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Saya ini punya penyakit ambeien. Ambeien. Pada waktu SMP. Karena 10 kilo selama 3 tahun saya ini berproses sekolah dari Mumbul ke Mayang ini tiap hari naik sepeda panjang. Ketika itu baju saya, baju yang dipakai saya ini 1 minggu
Satu minggu satu. Satu. Itu pun giliran bengan. Itu Senin sampai Jumat. Iya, satu. Kalau hujan saya bungkus. Pakai plastik. Kesel. Ini. Itu 3 tahun. Kadang-kadang kancing saya ini, kancing. Ini merah biru. Merah biru. Kan dijahit sendiri. Betul. Saya tidak ingin mulai kecil itu sudah memberat orang tua. Karena cuma jahit baju, kancing baju. Ini kan bisa dijahit sendiri. Nah, dari situlah mulai saya menghargai orang tua. Nah, kebetulan orang tua saya yang laki ini menginginkan saya ini mondok. Mondok di pesantren karena bapak awalnya ini juga santri. Ingin anaknya jadi kiai. Ingin anaknya jadi kiai. Iya. Ingin anaknya jadi kiai, kalau tidak jadi kiai sepertinya sudah hidup ini tidak bisa terarah gitu. Akhirnya punya motivasi saya. Punya motivasi saya sekolah ke tingkat atas, namanya pada waktu di Mayang juga di satu sekolah dari SMP ada namanya dulu SEMEA. SEMEA. Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Ya, serta dengan SMA. Serta sekarang SMK. SMK. Letak sekolah saya itu dekat dengan pesantren. Jadi sekalian mondok sekaligus. Sekalian mondok, sekalian sekolah di luar pesantren. Di luar pesantren. Tapi di pesantren itu ada SMA namanya, SMA Islam. Pesantren ini namanya Pondok Pesantren Al-Islam Mayang. Kalau saya sekolah di luar, ketika itu guru-guru SMA yang di pondok pesantren itu tahu kalau saya sekolah di luar di SMA Mayang itu sekaligus yang namanya Haji Ulum AA. Haji Ulum AA ini merangkap jadi kepala sekolah SMA Islam Mayang, jadi wakil ketua DPRD Kabupaten Jember dari Partai Persatuan Pembangunan dulu, sekaligus menjadi rektor Universitas Islam Jember. Dan beliau punya 3 jabatan. Disitulah mungkin beliau tahu anaknya orang tidak punya, tahu mungkin saya dilihat dari sisi kepribadian, anak ini mungkin bisa diajak kalau kuliah, karena dia rektornya UIJ ya, Rektornya UIJ sekaligus kepala sekolah di Pondok Pesantren. Alhamdulillah, ketika saya lulus SEMEA, Pak Ulum merangkap jadi kepala sekolah SMA Islam itu, saya ditawari. Ini proses saya. Ditawari, dia Madura. Cong, Mbak lulus dah. SMA, SEMEA. Iya Pak, sudah lulus saya. Ya apa kalau kamu ikut saya lagi kuliah di UIJ ya? Yang namanya Pak Rektor ya, Pak Ulum ini. Akhirnya Jawabannya Pak gimana? begini, Pak, saya ini tidak punya biaya. Kuliah gimana? Saya tidak tahu ngerti kuliah Pak, itu kuliah Mahal itu. iya, orientasinya mahal. Dan lagi saya tidak tahu kuliah apa kuliah Pak. Jong, kuliah ini jadi mahasiswa itu. Waktu di mahasiswa. Oh gitu Pak. Gimana? Tidak punya biaya ini Pak. Gampang lah. Ayo yang penting ikut saya dulu ke UIJ tahun 1985. 1985 tahun ajaran 85-86. Saya ketika itu angkatan ketiga. Masih angkatan ketiga. Masih angkatan ketiga UIJ, karena UIJ berdiri tahun 84. 84, 85, 85, 86. Kampusnya sudah di sini ya? Kampus di sini guys. Belum. Kampus UIJ bukan di kampus yang kampus satu ini, masih di Masjid Jami Bu. Masjid Jami Alun-Alun. Masjid Jami Alun-Alun yang sekarang menjadi Bank Mandiri. Dulu itu kantor NU. Kantor NU, saya daftar di sana, kuliah di sana, ya. Semester 1, ya, kantor 1 semester 2 kuliah di sana saya. Pas kantor NU itu dijual. Pindah, akhirnya dibangun kantor NU yang dekat Eman 1 itu. Hasil dari penjualan kantor NU itu dibangun untuk kantor NU yang di sana, sekaligus juga membangun kampus. Pindah ke kampus ini
hanya satu di sebelah timur itu dok, itu pun belum apa ya, belum dikeramik, masih ada semacam plester itu di situ pada waktu itu, plester masih begitu, masih satu gedung. ya satu gedung, tidak ada yang lain, semua tidak ada. Nah, setelah itu menginjak akhir semester 3, saya dipanggil lah, yaitu cerita tadi tidak perlu yang ya. Jadi dipanggil oleh Pak Rektor ini, Pak Ulum AA ini sebagai rektor pertama UIJ. Kantor rektor masih sebelah selatan ya. Itu pas hari Kamis ke malam Jumat, kurang lebih jam 4 sore saya dipanggil, diajak oleh beliau, dipanggil, Cong, sini, ya Pak, mau kamu saya ajak ikut UIJ, ikut kemana Pak? Ya tak ajak jadi tukang sapu di kampus ini. Apa yang muncul dalam hati saya? Ya alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Saya bilang alhamdulillah. Setelah itu paginya pulang saya. Pulang ke rumah. Ke rumah. Karena terbangun rasa kebahagiaan, rasa senang, sedikit dipercaya di tukang sapu. Jadi apa yang saya mau kerjakan ini, pulang saya ke rumah. Sampaikan sama ibu. Bu, saya di kampus sekarang mulai besok ini sudah diajak oleh Pak Rektor saya, Bu, jadi tukang sapu di kampus dong. Alhamdulillah, kata almarhum, alhamdulillah. Balik lama Jong, gimana kamu Jong? Ya bersyukur saya tidak punya apa-apa, sudah dipercaya oleh Pak Rektor saya. Siapa tahu nanti saya setelah jadi tukang sapu bisa jadi disuruh-suruh beli-beli nasi. Saya bilang gitu sama ibu, dan memang benar itu. Karena pada waktu itu ada ujian negara. UIJ itu semua PTS swasta sebelum sarjana, sebelum lokal selesai, materi lokal selesai, itu ada ujian UNC namanya. Ujian cicilan. Ujian negara cicilan. Nah, disitulah di samping tukang sapu ada ujian negara. Ujiannya di sini. Iya, di sini. Ya masih dosen-dosen pengujinya ya, kalau kita dari IAIN, dari UNED ya. Nah, disitulah saya lebih mengembangkan tugas saya. Jadi nyapu disuruh-suruh, alhamdulillah saya kok sudah naik pangkat saya. Disuruh-suruh, kalau ketika ada ujian disuruh beli nasi saya. Kalau dosennya dan penelitiannya 10 orang, ujian ketika itu saya disuruh beli dengan Pak Ulum 11 orang. Dengan Bapak. Dengan saya satu. Ketika itu nasi talang sari ini masih 75 rupiah. Tahun-tahun yang sangat ya. Ini ya. tahunnya ya. Tahun itu 75 sampai ya ke 150. Setelah itu begini, karena saya sudah mulai tidur di sini di tempat-tempat bangunan itu, saya berpikir begini, malam ujian malam ya, ujiannya malam itu saya hari pertama itu masih beli nasi 11 sama kan. Ke hari kedua kan seminggu itu tidak beli 11 lagi, saya beli 10. Kenapa? Saya melihat dosen-dosen yang makan itu, yang 10 orang itu semua itu tidak pernah habis. Tidak habis itu. Muncullah pikiran saya itu emang ya dosen-dosen mubadir. Kadang-kadang cuma dimakan ikannya, nasinya tidak, jangannya tidak. Emang ini. Jadi malam keduanya tidak beli saya. Tidak beli 11, 10, tapi kwitansi tetap 11. Karena bagaimanapun sudah hak saya itu. Jadi saya sudah punya simpanan uang. Alhamdulillah itu sudah punya. Akhirnya apa? Ketika itu saya mulai karena merasa mubadir, merasa dosa, dan yang kedua kali saya ingin berkahnya para dosen, karena saya punya anggapan bahwa makan sisa berkahnya guru itu akan beri manfaat besar. Itu saya yakini. Pendidikan di pesantren dan di inilah mulai saya pendidikan pesantren saya tanamkan pada waktu ketika jadi mahasiswa. Jadi Bapak mahasiswa sekaligus membantu di kampus. Waktu dia nyapu. Setelah itu disuruh-suruh beli nasi gitu. Alhamdulillah selama seminggu ini saya tidak pernah mengeluarkan apa-apa karena makan nasinya dosen itu saya. Itu.
Jadi sisa-sisa dosen itu kalau masih ada dosennya saya tak kumpulkan di meja, atau kumpulkan dia di meja. Ada tak taruh tempat sampah dengan saya. Nanti dosennya pulang, saya ambil di tempat sampah itu demi Allah ini. Diambil Pak ya? Iya, bukan karena saya ini minta, ini demi Allah. Ini hidup saya yang saya lakukan. Jadi saya nanti dosennya pulang tak makan tuh menjadi saya. Ya alhamdulillah. Hikmah besar pada waktu itu saya semakin semangat kuliah. Hati kecil saya, ya mudah-mudahan sisa-sisa dosen ini akan beri keberatan saya. Siapa tahu nanti saya bisa jadi dosen juga. Itu motivasi saya gitu ya. Terus saya jadi tukang sapu kurang lebih 3 tahun, 4 tahun dengan digaji 3.500. 3.500 rupiah. Ketika itu SPP hanya 6.000 satu bulan uji. SPP 6.000, ambil 2 bulan sudah bisa bayar SPP. Di situ mungkin saya ada hal-hal yang dipercaya untuk saya pribadi oleh Pak Rektor. Saya naik pangkat lagi dari disuruh tukang sapu, naik suruh pas menjaga telepon. Menjaga di telepon duduk dulu. Telepon duduk, kering, motor kering. Tugas saya ketika itu sapu. Disuruh menghubungi dosen-dosen UIJ di semua fakultas, ya, di semua fakultas untuk menghubungi jangan-jangan tidak masuk. Setelah saya kering ada, langsung saya ke teman-teman, masih tahu Pak dosen Haji Saidul An-Nasir akan hadir, saya langsung ke teman-teman. Ya ini dosennya datang, ini tugas saya. Naik pangkat jadi jaga telepon. Nah, setelah itu sekian lama, setelah menjaga telepon, saya mungkin ada kepercayaan saya lagi, saya dipindah ke fisik. Itu belum lulus S1 Pak ya? Belum. Dipindah ke fisik menjadi TU-nya. TU-nya fisik. Senang, bangga lagi sudah jadi TU-nya fisik di situ. Saya proses dari itu saya jadi TU-nya fisik. Alhamdulillah 90 itu saya selesai jadi sudah lulus Pak. Sudah lulus tahun 90. Jadi lulus prodi ilmu administrasi. Lulus 1 saya ditawari oleh Pak Alwi sebagai asisten dosen. Untuk proses bagaimana kemudian kok bisa gitu Bapak Rektor, Bapak Hadi bisa diangkat menjadi Rektor UIJ, itu gimana ceritanya? Oh gitu. Iya, jadi maksudnya apa, setelah selesai S2 kemudian ngajar lagi apa gimana seperti itu? Memang sudah jadi dosen di UIJ atau bagaimana, itu yang kita belum ketahui. Sudah, karena persyaratan jadi dosen itu bukan hanya sekedar S2 lulus ya. Tidak. Persyaratan jadi dosen itu awal mulanya kita harus punya nomor induk dosen nasional. Itu. Yang kedua harus punya jabatan pangkat akademik. Paling tidak asisten ahli. Saya mengikuti proses itu. Setelah lulus S2 2002 itu saya mengikuti. Karena jenjang persyaratan jadi dosen itu ya harus sudah S2 dulu. Alhamdulillah. Dan persyaratan menjadi pejabat struktural akademik itu harus dosen. Harus punya pangkat. Itu. Ketika saya jadi dekan kedua kali, jadi dekan divisi itu 2 kali. Jadi dekan divisi itu setelah kita dekan 2005 itu saya 2 kali. Jadi dekan tapi 2 periode dapat 2 tahun. Nah disitulah proses spiritual saya mau jadi rektor ini sudah ditanam di situ oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Saya ketika itu sudah ada yang namanya ini wasilah. Sudah ada wasilah. Iya, jadi lewat mimpi itu. Pernah bermimpi juga? Iya. Awalnya ketika 2 tahun saya jadi dekan, 2013 saya rektor saya yang ngangkat tukang sapu
awal saya jadi tukang sapu itu, Pak Haji Ulum AA itu, beliau datang lewat isyarat mimpi. Datang ke rumah kurang lebih jam 1 malam 2013 itu, beliau bawa surat kop WJ. Ya, assalamualaikum, buka pintu ke rumah saya. Saya duduk di kursi gitu, ya maaf ya, daripada kita ini ketika itu cuma hanya bangun, tidak ada manfaatnya. Akhirnya saya wudhu, sholat dan sebagainya, merasa ngantuk, duduk di kursi saya. Akhirnya assalamualaikum, dibuka pintu. Waalaikumsalam, sampean Pak? Iya, ini rumahnya kamu? Iya, ini mau ngantarkan surat saya. Ngantarkan surat apa Pak? Enggak, udah ini saya sampaikan isinya. Kamu besok jadi rektor ya? Oh, jadi rektor di mana? Iya, ini sudah ditandatangani Ki Dhafir Salam, ketua yayasan. Saya satu rektor, sudah tanda tangan juga, sah ini Mas. Terima surat ini ya? Saya terima. Setelah terima, kaget saya. Wah, duduk Pak. Wah, mana surat ini gini saya? Oh, bangun dengan. Bangun saya, duduk, bangun. Oh, berarti saya mimpi. Itulah kisah pertama saya di rektor. Ini terakhir mungkin bisa disampaikan Pak untuk mahasiswa-mahasiswa yang hari ini kaum milenial Pak ya, yang mereka kuliah kemudian santai-santai, leyeh-leyeh, banyak mahasiswa yang seperti itu. Mungkin terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bapak untuk mahasiswa-mahasiswa yang demikian itu. Terakhir mungkin ini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, kalau memang ingin merubah nasib, kuliah, sekolah di mana saja itu harus punya motivasi yang tinggi, ya, motivasi lahir, motivasi batin. Ini adalah sebuah motivasi buat kalian semua para mahasiswa yang hari ini yang sedang semangatnya belajar, teruslah semangat belajar, karena melihat dari sosok rektor UIJ yang mungkin teman-teman banyak yang melihat bahwa wah sudah jadi rektor sudah hebat, tapi perlu proses yang sangat jauh, bahwa dengan berangkat dari bukan hanya tukang sapu, berangkat dari keluarga buruh tani sampai bisa menjadi rektor.